Redup, redup. Ini karirku, mana karirmu? Ini karirku, mana karirmu? Redup, redup, redup. Kembali lagi di MLI Podcast bersama saya Coki Pardede. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang julukannya banyak ya Kang Dani ya. Salah satunya dia disebut katanya sombong. Terus dia juga katanya saking sombongnya katanya sekarang dia udah sering di rumah. Kalau dulu kan beliau katanya sering di TV, sekarang dia sering di rumah. Yeah. Tapi kita kedatangan the one and only Kang Sule. Kang Sule, makasih banyak. Sama-sama. Mau datang ke sini sebuah kehormatan loh. Sama-sama. Kita bisa kedatangan seorang legend. Betul sekali. Dan tadinya kita mau nyiapin makanannya nggak ini. Tadinya mau styrofoam gitu juga sekalian. Oh, mengingatkan zaman dulu. Iya. Itu nggak sengaja. Kok nggak sengaja maksudnya? Iya. Karena dulu sebetulnya nggak ada budget. Jadi pakai styrofoam. Akhirnya kita hancur-hancurin. Kalau ada budget mah pakai balok asli berarti. Asli. Mendingan gak ada budget. Kalau ada budget bahaya abis, banget. talent abis. Tapi iya. makin kesini makin mahal karena dipakai terus styrofoamnya. Oh alah. Makin jual mahal styrofoamnya. Iya. Kita kedatangan Kang Sule, salah satu legend di dunia lawak. Iya. Jadi Belum legend lah. masa sih? Lu gak merasa diri lo legend? Enggak, biasa aja. Saya emang seniman biasa lah. Biasanya Kalau menurut lo? sombong ini. Oh berarti bener sombong ya? Biasanya gitu. Wah saya mah bukan legend. Biar orang-orangnya enggak legend lu Kang. Enggak saya mah. Tapi kita tarik mundur dulu kali ya ke perjalanan awal karirnya seorang Kang Sule. Ya. Dari awal emang cita-citanya tuh pengen jadi seniman Kang? Pengen jadi artis bahkan dulu. Oh. Karena sering nonton radio, dengerin TV. Salah dong, kebalik, mohon maaf. Dengerin tadi. Oh iya. Harus dibenerin ya, kena saya kan ngelawak ya. Ya, akhirnya seneng lah. Senang. Duh gimana ya, aku pengen masuk TV gimana caranya ya, dari kecil itu. Terus awalnya sebelumnya pengen jadi penyiar radio. Oke. Tapi alhamdulillah terlaksana semua lah. Gitu. Oke. Inspirasinya dulu yang pengen lo masuk ke entertainment siapa Kang? Semuanya. Semua grup lawak, semua penyanyi, semua yang ada TV pokoknya. Sampai dulu pengen kalau ada nari sampai dimasukin sanggar tari sama emak dulu. Berarti sebenarnya lo lumayan narsis dari waktu dulu tuh lo pengen tampil, jiwa pengen tampil itu tinggi banget kan? Iya, udah ada. Karena setiap Agustusan tuh selalu tampil. Dari SD. Berapa bersaudara Kang dulu? 4. Dari 4 bersaudara, Kang Sule aja yang punya jiwa untuk tampil tuh? Iya. Oh. Cuma ada satu yang ikut penari kan, Yeni, yang cewek gitu. Cuman ya standar gitu aja lah, tari-tari di kampung, hajatan gitu. Oke. Oh berarti sebelum ngelawak atau nyanyi itu nari dulu? Nari, SD itu saya. Berarti sebenarnya seni dulu sebelum lawak ya kan? Iya, seni dulu sebelum lawak. Melawak itu 94. Baru melawak. Itu dari seni bisa ke lawak tuh gimana perjalanannya kan? Itu kan agak jauh tuh kan? Jadi kan kalau misalkan nari nih, habis nari, turun panggung, habis itu tuh suka ada lawak. Biasanya. Di rundown acara gitu? Iya, di setiap hajatan dulu tuh. Pasti ada lawak. Dan gue tuh nonton terus. Dan kebetulan bokap kan tukang bakso. Cuman gak suka main basket dia, bokap tuh. Kenapa emang? Yang gue ngasih tahu aja. Kan enggak. Gini loh, kalau cerita itu biasanya ada benang merahnya. Saya tadi nyangkanya jangan-jangan baksonya dimasukin ke keranjang. Enggak dong. Tapi sebenarnya bener loh, kalau dia emang gak suka main basket, Bang Bakso ya bener. Gue ngasih tahu, bokap gue gak suka basket. Lu ada masalah sama Kang Sule? Enggak, bukan. Kenapa Anda nge-framing saya ada masalah? Saya ada masalah sama bapaknya. Kenapa tidak suka basket sih? Itu dagang kemana-mana kan. Jadi dagang tuh ke Kiliningan, ada pertunjukan sandiwara, wayang golek, dan yang lain-lain. Semuanya tuh penuh dengan komedi. Gitu, jadi masuklah secara visual dan audio visual tuh masuk. Dari umur berapa Kang kalau boleh tahu? Dari kelas 5 SD. Anjir, muda banget. Gitu. Maksudnya kelas 5 SD? Apa kamu? Enggak. Saya mau nanya. Bapak saya tuh nggak suka basket, tapi suka bakso. Saya. Enggak kan umur 5 tahun biasanya nangkep komedi itu tuh nggak
harus bener-bener anak yang cerdas gitu. Anak kecil itu nggak bisa nangkep komedi. Biasanya cuman badut sulap baru ketawa gitu. Kan ini komedi yang verbal, slapstick. Betul. Dari 5 tahun. Gue tuh gaul dari kelas 5 SD tuh udah sama orang tua semua. Oh. Iya, ngeronda tuh gue tiap malam dari Kayaknya kelas 5 enggak SD. deh. Kayaknya terlalu Terlalu. Bener Mas. Ah, serius? Bener Coki. Dari SD tanya sama gue. Heeh. Gue pulang Enggak usah, jangan usah. Perjalanan Jangan terlalu serius juga. Ya, enggak. Aku Kan bisa kalau mau nanya gini, ada telepon nih, emak nih, nggak usah pergi dong. Gua kalau syuting gak pernah bawa handphone, Oh, ganggu soalnya. iya. Gitu. Jadi dari kecil sampai SMP gitu ngeronda apa. Jadi gaulnya sama orang-orang udah dewasa. Gitu. Untuk apa ngeronda maksudnya? Mencari komedi kah di situ? Atau mencari tongkrongan ya, suasana tongkrongan ya? Suasana tongkrongan aja, seneng aja gitu. Hmm. Jadi banyak hal-hal yang lucu. Jadi dari kecil tuh gua karena disuguhin terus sama bokap yang lucu gitu. Jadinya ke-trigger gua tuh. Oke. Akhirnya kalau tidak ada yang lucu tuh gua cari. Oh. Tapi pada saat itu lu menyampaikan nggak Kang ke orang tua atau ke keluarga bahwa kayaknya saya pengen ke industri lawak atau industri seni? Enggak. Oh. Enggak. Nah, berjalan gitu aja, ngalir aja kayak air. Oke. Ngalir tuh. Tapi mereka pada saat melihat Kang Sule udah mulai ikut audisi atau mungkin ikut pentas-pentas, Ya, support atau? selalu support. Oh. Dari mulai seni, misalkan dulu waktu kecil aku seneng main gendang. Ya. Itu abah tuh sampai ngutang beliin gendang gitu. Oh, so bagus itu. Beliin kecapi Hmm. gitu. Jadi support lah. Apa yang gua lakuin sekarang ke anak-anak gua ya itu dari bokap gua ilmunya. Oh. Kalau darahnya sendiri dari bapak atau dari mama seni iya, ini? darah seninya Kang. Darah seninya Ya. nggak ada dua-duanya semua sebetulnya. Kok bisa? Cuman mungkin dari emak lah, mungkin dari emak. Hmm. Karena bapaknya emak tuh ada di lingkung seni pencaksilat. Oh. Tapi dua-duanya juga ada. Kakak kayak uak gua, kakaknya bokap gua, sinden. Oh, Gitu. ada. Berarti emang Ada. darah sekeluarga darah seni. Iya, Tapi iya. sekarang udah nggak nyinen, udah tua. Iya. Udah. 89, 90 umurnya sekarang. Iya. Tapi panjang-panjangnya orang dulu umurnya panjang-panjang ya kan? Alhamdulillah. 80, 80. Dan nggak nyinden juga ya umur 90 mah nggak usah gitu kan, nggak usah disuruh nyinden. Iya, kasihan. Iya, kasihan. Tapi pendengarannya masih bagus. Iya, tahu. Iya benar. Ya kali aja lu mau ngobrol. Dia masih stres. Dia Kang Sule dia masih mikir kenapa tukang bakso nggak suka main bakso. Udah, jangan dipikirin. Kan kalau dia cerita sama dia itu pasti ada silsilahnya gitu. Iya. Tiba-tiba bapak saya tidak suka bakso. Iya. Apa coba? Basket. Ya, Iya. oke. Lah. Oh berarti Gitu. perjalanan lo masih muda berarti sudah tidak asing dengan yang namanya pentas seni Oh iya, dan juga dengan komedi. betul. Oke, akhirnya waktu lu mulai mencoba ikut audisi-audisi itu di umur berapa, Kang? Mencoba audisi, awalnya kita bikin grup lawak dulu, SOS tahun 94 dulu. Anjir, Itu lama jauh juga ya perjalanannya ya? Jauh. Jauh. Jauh, 94 bikin karena hasil dari apresiasi, akhirnya ada salah satu SMP dia mengadakan lulusan sekolah. Nah yang lulus udah keluar. Ya pasti Iya. yang lulus ya. Nggak nginep di situ. Ah. Ya. Terus ditanya sama Ogi, lu bisa ngelawak nggak katanya? Iya. Nah, gue pikir udah ada di kepala semua kan, spell Sunda kan harus Iya. ada spellnya. Salah lah kalau di Sunda. Iya, Kang. Bisa lah. Cobalah di situ. Setelah berhasil, baru membentuklah SOS. Ogi yang membentuk SOS. Berarti SOS itu bukan dibentuk demi kepentingan acara API pada waktu itu ya? Bukan. Memang sebelumnya sudah ada ya? Sudah ada. Oh, pantesan chemistry-nya. 94 terus sampai 97 Iya. adalah pergesekan-pergesekan. Iya. Ya. Ada masuknya orang detik keempat lah di situ. Iya. Akhirnya Oni mengundurkan diri lah 97. Oh. Nah dari situ gua ditarik sama grup Dwi Komara, lawak kaca pidangdut, Lapidut. Iya. Dari situlah selama 6 bulan sampai 2005. Nah chemistry kita udah di sini. Gitu. Oh. Pas begitu ada audisi lawak, API. daftar ini udah pada tua-tua semua. Umurnya kan sampai umur 35. Iya. Gitu. Si Lapidut itu. Ucok, Uci, Gono kan udah pada tua semua. Iya. Akhirnya kenapa nggak ajak anak-anak lah? Ajaklah Oni sama Ogi. Awalnya nggak mau mereka. Karena apa waktu itu? Nggak mau aja, udahlah. Karena udah kemana-mana patah semangat. Oh. Nah, terus gue semangatin kan, ayo semangat, pasti bisa. Pasti bisa, yuk kita latihan. Masih ada waktu 1 bulan. Pada saat itu lu umur berapa kan kalau gue boleh tahu? Aduh, berapa ya? 20-an ada nggak, Kang? Ada 21, 22, 23-an. Nah, 21, 22, 23 berapa nih? 21, 22, Hitung deh. Dan biasanya 20, 21 lah.
Ya gue lupa lagi. Iya, 20, 21, 22, 23. 2005 berapa tuh? 2005. Ayo, berapa, Mang? Berapa? Udah 27 kayaknya. Ya lumayan ini juga 28 udah. lah. 25 lah ya. Pasin lah. Enggak, tadi kan dari 21 nih. Aja kenapa jadi kayak nawar begini? Udah, gini aja lah. Iya. Yang di sebelah aja 26,5. Udah, di sini 27. Ya, 27. Oke ya. Ya. Jadi pada saat itu 27. sebenarnya yang pengen, yang menyemangati dan perekat di grup itu pada saat itu sebenarnya Kang Sule ya. Wah. Karena yang abang-abang yang dua lagi tuh lagi Ya. patah semangat Ya, istilahnya. patah semangat tuh sudah enjoy dengan job ya itulah job. Udah cukup lah buat mereka pada saat itu. Mereka. Tapi ayolah kita semangat, siapa tahu kan, kita nggak tahu. Kita latihan 1 bulan. Gue tahu audisi lawak itu gue dari Iki umur 4 tahun apa 5 tahun. Oke. Gue udah punya Iki Oke. waktu itu. Kenapa taunya dari Iki? Iya, Iki dari Iki. Nonton TV, Oh. TPI zaman TPI. Enggak, dari umur 4 tahun nonton Dari 4 tahun. TPI. Terus ngasih tahu ke gue, ya tuh ada lomba lawak katanya TPI, siapa tahu menang gitu. Ikutan lah. Nah, gue mikir, siapa ya gitu. Oh. Tapi ada ekspektasi nggak waktu ikut itu Kang? Ada ekspektasi kayak menang atau pengen ngelakuin yang terbaik aja? Enggak, ngelakuin yang terbaik aja. Jadi waktu itu udahlah deal sama mereka. Oke, kita latihan udah beberapa job gitu. Habis itu kita audisi, waktu itu jurinya Miing, terus ada dari orang TV, terus siapa lagi lah, ada Iya. pelawak beberapa Ini pelawak. audisi awal banget kan? Awal banget. Iya. Itu 1.500 apa 2.000 lah peserta waktu itu. Yang masuk cuman kita SOS. Dan menurut Miing, kalau masih ingat, Miing berkata SOS tidak lucu. Dari ribuan itu menurut Bang Miing, SOS Hanya itu- satu yang masuk SOS. Iya. Tapi SOS itu tidak lucu. Nah, apa yang membuat masuk gitu? Polanya, Miing bilang. Jadi pola bertiganya dapat. Oh. Jadi Miing itu bukan menghina, tapi Bukan. justru dia memperlihatkan ada kelebihannya nih. Ada kelebihannya. Walaupun Oh. tidak lucu, dia udah main pola gitu. Jadi tik-taknya, Oke. bagian-bagiannya, Iya. lempar makannya dapat. Gitu. Tapi susah nggak sih Bang waktu itu waktu lagi audisi dan proses kompetisinya sendiri susah nggak? Susah lah. Kita harus Pressure-nya tuh yang paling lo kerasa banget apa Kang? Waktu setiap hari kita harus kan ada karantina kan. itu? Setiap hari kita harus nyiptain Jokes. cerita, Ya, bikin cerita cerita baru. sendiri. Iya. Joknya apanya. Itu gitu. siapa yang bagian kan 3 nih Kang? Itu bagian-bagiannya siapa? Lu tuh bagian yang nulis cerita siapa atau itu dibagi 3 semua atau gimana? Kalau gue dari dulu emang gak suka nulis. Oh, Dari oke. bagian nulis tuh Ogi. Jadi gue bagian ide-ide dasar. Oh. Gi, ini, gini, Ogi yang nulis. Oh. Nah, kadang Ogi ada, udah giniin deh. Kadang-kadang berantem kita. Hmm. Nah, ini nggak lucu, ini lucu. Pernah berantem yang hebat nggak demi sketch gitu atau demi Matahin kepala Ogi gitu. Nggak mau lah. Nggak sejauh itu dong. Tapi maksudnya demi karya gitu. Beda pendapat pasti sering kan. Pasti. Nah pasti itu sering. biasanya supaya tetap nanti kebawanya enak waktu perform gimana tuh Kang? Biar nggak Kita- kebawa baper. Nah, gitu. kita biasanya kita diem-dieman habis itu. Ah serius Kang? Iya benar. Oh, berantem dulu terus diem-dieman. Berantem dulu, diem-diem, udah masing-masing dulu saat Ah. tunggu nanti malam diem-dieman, lihat-lihatan. Lanjut lagi. Gitu. Nggak, itu pasti sulit banget ya. Maksudnya habis berantem, diem-dieman, terus ke panggung itu. Iya, Apalagi kan profesionalismenya kan lu nggak boleh kelihatan abis berantem Iya. abis itu kan. iya. Apalagi waktu itu beda sama abang-abang yang lain berapa tahun waktu itu umurnya? Seumuran atau? Seumuran lah, beda-beda 1 tahun. Mereka di bawah gua. Oh. semua. Tapi kan di situ ada mentor. Ada Iya. Kang Diki yang selalu misahinnya Kang Diki Chandra. Diki Chandra kan, Diki Chandra. Oh, itu Iya. jadi sosok yang jadi penengah gitu Betul, ya. Diki Chandra sama Rudi Sipit. Kalau udah berantem, udah, lu kita brainstorming lagi gitu. Tapi benar nggak menurut lo Kang kalau pelawak tuh adalah sebuah profesi dengan ego yang besar sebenarnya? Betul kalau menurut aku. Oh. Karena kalau ibaratnya kita tuh kayak perang gitu. Nggak punya amunisi ya habis gitu. Iya. Kalau kita nggak bisa mainin amunisi ya kelar juga. Gitu. Iya. Iya. Berat. Jadi Dari sepanjang kompetisi itu ada nggak momen yang paling lo inget? Entah momen paling pecah lo yang lagi lucu banget, atau momen dimana di momen itu ini kita pas lagi nggak lucu banget gitu, yang keinget banget di momen api itu ada nggak Kang? di momen api, alhamdulillah sih. Kalau di momen api sedang-sedang aja sih. Oh. Nggak terlalu lucu banget juga, nggak lucu juga. Tapi konsisten ya. konsisten. Oh. Karena kalau dulu kan masih kita nulis. Iya. Karena kita tuh nggak biasa kayak kalian nulis. Iya. Kalau dari si ini Kang Rudi sama Kang Diki pernah ada terlontar kata, itu lucu mana Sule? Iya mah. Terus responnya gimana? Biasa aja. Ya kita justru kalau kayak seperti itu kita menjadi membangun lagi gimana caranya lucu. Iya. Mereka itu tugasnya untuk mengorek skill dan kemampuan. Suatu saat
gua keluarin Beluk waktu itu nyanyian Sunda. Ya. Nah itu menjadi perhatian mereka gitu. Akhirnya pakai itulah. Itu jadi senjata lagi ya. Senjata, iya. Kalau dulu kan yang trennya tuh kalau zaman sekarang tuh viral. Iya. Izinkanlah. Nah itu tren dulu zaman dulu. Dan Roma itu ya? Terus soalnya oke coy. Ya, Coy. itu ya, dulu. coy, ya. Harus ada tagline jargon-jargon kayak gitu. Nggak harus juga, tapi itu yang dengan sendirinya gitu penonton. Ketika gua kemana-mana tuh, coy gitu. Ya. Ya, Itu dari Kang Sule atau Kang Diki itu yang keluar kata Itu gua oke coy? di panggung. Gua dapat di panggung. Oh, dengan oke coy yang cemprengnya itu loh. Iya, Oke iya. coy. Iya. Gue inget banget waktu itu Api season pertama tuh itu benar-benar fenomenal. Iya. Karena 3 besarnya tuh unik-unik semua. Mm-mm. Dan 3-3 itu layak menang kan. Ada Bajai, Bajai. dengan... Limau. Oh iya, Limau. ada Limau, Bajai. ada juga Ya. SOS Iya. itu. Kita semua yang menonton bahkan sama sekali siapapun bisa menang saat itu. Iya. Iya, karena ya kita nggak tahu kan. Tapi akhirnya yang menang. Pada saat menang itu Kang. Euforianya berapa lama? Senangnya itu berapa lama saat selesai kompetisi Dapat itu? uang, Dapat terus ya. uang, itu euforianya Gue berapa? justru bingung. Bingung, maksudnya kok belum bingung? Kan lu udah Untuk- menang kan? Kedepannya bro, yang gue pikirin tuh kedepannya justru. Ini gue udah menang nih, mempertanggungjawabkan kemenangan ini. Gue apa masih stay di TV apa enggak? Wah gokil. Gokil. Enggak party-party seks gitu minum-minum. Wah. Ya. Itu kan dulu, makanya lu nggak maju. Udah gitu dia kagak menang lagi. Kenapa? 5 doang. Lu berapa besar sih? 5. Dia Oh, lima. berarti masih inilah 5 malah. Iya. Masih lumayan. Masih sempat lumayan. main sama ini sama bukan Cagur, Patrio dulu sempat. Oh. Sempat main sama. Sorry Kang, berarti saat lo menang ya pasti lo ngerayain secukupnya. Abis itu lo pusing lagi tuh. Iya. What next gitu? Gue secara personal ya. Lo secara personal ya? Iya. Diomongin di grupnya nggak Kang? Enggak, Oh berarti memang lo lumayan keras sama diri lo sendiri dari Betul. dulu ya? betul. Makanya gue sering berantem sama mereka itu tentang kedisiplinan. Oh. Gitu. Gue kalau misalkan syuting hari Selasa, gue harus Senin harus ada di rumah Kang Diki. Gue nggak bisa dari Bandung langsung tiba-tiba ke studio terus syuting. Gak bisa. Oh lo punya etos kerja yang harus Betul. pakem begitu aja gitu. Makanya lu syuting ini tadi nginep kan hari apa ya di sini ya? 2 hari sebelum Dua hari sebelumnya dia nginep di di sini. hotel ini. Iya. Di hotel. Di hotel sini kan? Ya, yang kamar kosong nggak dipakai orang. Yang sebenarnya itu buat hantu kan? Iya. Sampai ditarik-tarik. Enggak, itu jokes off air anjing banget ya. Orang kan kagak ngerti nih yang nonton juga kagak ngerti. Bangsat Kang Rani. Oh berarti gue lihatnya dari kecil memang lu tuh kedisiplinan dan lu cukup keras sama diri lu sendiri ya Betul. untuk nge-push diri lu gitu. Iya, betul. Bukan target sih sebetulnya, cuman ya pertanggungjawaban aja sih Itu sih. sebagai seniman gitu loh. Jadi gue yang kan waktu itu juara ASOS terus PAP kan, pelawak api favorit yang sendiri-sendiri. Iya. Kalau zaman sekarang stand up, kalau dulu mah cuma storytelling. Iya, Iya, storytelling iya, ya. Story joke lah, ya, anekdot. anekdot. benar. Ya. Iya kan? Waduh, nih gue bisa nggak gitu loh? Bisa nggak ya gue bertahan gitu? Karena kan ilmunya di dunia broadcast gue masih belum. Oke. Nah akhirnya gue memutuskan untuk mengajak mereka, yuk kita keliling yuk, kita soan ke semua pelawak. Ini ide dari lu waktu itu. Dari gue. Mereka nggak mau. Banyak pertimbangan lah, karena mungkin kan banyak job juga, off-airnya juga gila waktu itu kan. Iya, lagi momennya Nah, waktu itu kan. Lagi momennya. Akhirnya ya gue lah yang keliling waktu itu. Berarti ini menarik juga nih Kang. Ini mungkin sisi yang nggak semua orang tahu nih Kang Dani. Iya. Bahwa ternyata semakin lo dapet batu loncatan, mungkin orang ngelihatnya anjir jadi Kang Sule enak banget. Padahal di saat yang bersamaan yang lo rasain pertanggungjawaban dari kesuksesan itu ya. Betul. Atau ini Makanya harus gue berpikir audisi yang sebenarnya itu gue setelah menang. Gue itu. ini jadinya harusnya mikirnya kayak gini. Ketika Kang Gimana, Sule Mas? gini Mas, saya kalau digituin tuh jadi ragu ya. keluar ini. Enggak, ketika orang udah punya tanggung jawab, diberikan tanggung jawab Iya. besar, terus ngajak orang untuk disiplin. Orang ini nggak mau disiplin. Iya. Akhirnya akan terlihat jiwa yang sombong di mata orang yang nggak mau Hmm. ikut mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya ini loh. Iya. Bener nggak? Tapi abis itu gimana Kang? Waktu lo selesai kompetisi itu, waktu itu ada acara nextnya apa? Ada. Ada waktu itu dibikinin Saung SOS. Oke. Nah, situ gua nulis juga Iya. waktu itu karena diajarin sama Kang Diki suruh belajar nulis waktu itu. Saung SOS itu dapat 1 tahun. Iya. Nah, 1 tahun kita kontrak 3 tahun. Mm-mm. Habis itu udah kita habis. Nggak ada lagi waktu itu. Nggak diperpanjang. Tidak diperpanjang. Yang akhirnya sampai karena ya itulah yang menyatukan kita itu adalah job sebetulnya. Oh, Ya akhirnya kita profesional ya aja. kita pecah di 2007.
Oke. 2007 kembali lagi gue siaran. Iya. Dulu gue kan dari 2000 tahun 2000-an gue siaran selama 5 tahun. Oke. Kembali lagi siaran di Antasalam. Iya, Habis itu dapat telepon dari Indosiar. Ditanya, lu bisa nyanyi nggak? Bisa. Ikutlah Superstar. Nah dari situlah mulai gue Naik lagi. berkibar gitu. Berkibar lagi. Berarti itu Superstar itu momentum kedua setelah Momentum kompetisi kedua ya? gue gitu. Momentum yang sama yang dirasain Cing Abdel dan juga Temon. Ih, tapi banyak loh yang Jadi yang sembako dari juga Superstar, ya. Jadi Superstar tuh emang penyelamat banyak Itu gitu. penyelamat Indosiar. Setelah Superstar habis itu lo kemana Kang? Habis itu banyak bintang tamu kemana-mana kan. Iya. Karena waktu itu acara nomor 1. Mhm. Kayak dulu sama Ratingnya, TPI lah gitu. Iya. Wah, undang sini, undang situ, undang sana gitu. Trans TV, Trans 7. Nah, di situ lo juga mikir ya, what next-nya apa lagi? Iya. Anjir berat juga ya jadi lu ya Kang ya? Ih, gila beneran. Gila. Mikir, jarang tidur makanya. Wah, nyabu ya. Lo ngomong begitu, kita berdua udah ditangkap nih emang anjing. Alhamdulillah gua belum pernah lihat Sabu sampai sekarang. Ya, bagus. Jangan Kang. Terus? Iya. Mau pasti. Ya itu, dari situ. Gila, tapi emang itu sengaja lo membebani diri lo dengan bukan membebani ya jatuhnya ya. Memberikan tanggung jawab keras kayak gitu tuh lo pernah capek gak sih kan kayak Capek enggak, tapi kan itu mah dengan sendirinya, Cok. itu dengan sendirinya? Iya, dengan Lo berarti sendiri. itu otomatis Kang, bukan dengan Otomatis aja dengan sendirinya gue punya tanggung jawab gitu loh. Ketika acir gue redup nih gitu kan. Apa ya? Ya udahlah, siaran lagi, gue harus latihan lagi. Latihan lagi berimajinasi, latihan lagi ngomong. Lo pernah gengsi gak sih kan kalau misalnya lagi dalam situasi-situasi kayak gitu, anjing nih gue Gua lagi ini. dulu setelah gue nggak ada job dari TPI, ya itu gue buka warnet, gue dagang handphone Cina di rumah di Cicalengka. Itu gue ini habis kompetisi, gue udah terkenal. orang udah wah. Kenapa maksudnya buka usaha itu kenapa? Ya Karena karena gue tamah-tamahan. Kan job lagi banyak tuh pas udah kompetisi. Udah nggak ada. Wah. Job itu dari 2005 sampai 2006. Tapi emang secepat itu Kang ya dunia ini Iya, memang namanya juga audisi lah. Gokil. Gitu. Nah makanya gue pikirin ini berat gitu loh. Tanggung jawab gue untuk mempertahankan panjang sampai nanti tuh gue harus benar-benar mencari sesuatu hal yang bisa bertahan apa kira-kira. Oke. Gitu. Kang sambil dimakan kan? Ya kita makan dulu aja Saya Kang. juga dari tadi mau makan. Kan ada sayurnya. Tahu juga bagus. Bukan asam urat. Asam urat. Ya, coba. Ini juga sama hijau-hijau. Ya. Asam urat. Jadi gue makan sambal doang. Ini asam urat bener lagi. Bener lagi asam urat penyakit orang tua. Enggak. Lo ketawa-tawa lo juga asam urat kan anjing. Enggak kalau gua. Kalau kita bukan tidak Lu menghargai. mah aurat asam lu mah. Anjing, terbuka terus aurat gua. Ini bukan tidak menghargai Kang Sule. Kan Kang Sule udah biasa lah makanan. Iya Kang begini Sule mah. mah dia biasa kalau saya kan syuting. Kita doang. belum lihat nih syuting terus asam urat belum pernah aja. Nah, coba. Masa jadi punchline. Asli tuh teh Kang. Asli. Asam urat? Tapi nggak tahu ini legend asam urat tanya. Betul lah. Coba aja nanya. Ya coba aja lah Kang. Nanti. Besok. Berarti abis itu sampai akhirnya nemu ke OVJ tuh berapa lama Kang? Dari Superstar ke OVJ itu perjalanannya sampai ke The One and Only nih, program yang legenda banget OVJ. 2009. Jadi awalnya keliling nih di Trans tuh sama Pak Wisnu Tama tuh. Ya. Gue tuh keliling tuh sampai gue kenal sama Wisnu Tama lah. Masukin sini masuk. Oh setiap acara masuk. Terus sampai 4 Mata itu bungkus kalau nggak salah apa diberhentikan dulu. Ya. Barulah ditawarin sama Parto Tanda Mata waktu itu sebulan. Oke. Nggak sebagai co-host. Co-host. Ya, gantinya 4 Mata. Tanda Ya. Mata sebulan. Akhirnya dari pihak Pak Sambodo kita bikin program bagus nih kayaknya nih ngobrol-ngobrol di Cafe Bean. Ya. Apa ya? Bikinlah OKB. Gua, Parto, Jojon, Raffi, Olga. Oke. Nah, bikin OKB. Habis itu casting Opera Panjapa. Oh, ini paralel? Iya. Oh. Bukan jadi pemeran pilotnya atau casting dulu? Casting dulu. Oh. Oh, di casting nggak diambil langsung kan? Casting pakai handicap. Anjing. Oke. Berat Sama juga Calontong waktu itu. Oh, wow. Setelah Calontong Rina gitu. Habis itu Komeng. belum. Oh, belum. Komeng belum. Waktu itu langsunglah bikin pilot. Saya itu sebagai asisten dalang. Oke. Nah, nggak tahu kenapa Calontong nggak ada, jadilah Parto. Oke. Nah, dulu tuh anak-anak cagur Ya. bikin pilot tuh sampai 4 kali. Bikin pilot tayang ya. Ya.
sama anak-anak Cagur, terus Kang Diki, Syahrini, terus siapa lagi ya? Yang terakhir itu Komeng. Oke. Nah, pas Komeng layak tayang. Wah. Tapi Komeng mundur. Kenapa? Wah. Itulah makanya gue terima kasih sama Bang Komeng. Kalau Iya. Bang Komeng nggak mundur, gue mungkin tidak ada di situ. Wow. Lu yang mundur jauh mungkin ya. Ya Nggak kalau bisa. kenapa? Kan bokap gue lagi latihan basket. Udah mulai latihan basket karena udah mau masuk OPJ ya. Oh, Bangga berarti nih ini- anak gue nih. Ini orang yang nggak semua tahu nih. Ya. Proses OPJ itu sampai akhirnya keluar tuh panjang juga berarti. Panjang. Kang? Itu 4 pilot. 4 pilot. Dan quality controlnya gila juga tuh sampai ini kurang. Ini layak tayang. Betul. Halangannya juga panjang. Bang Komengnya mundur. Mundur. Gue jadi asisten dalang, akhirnya diteleponlah Mamita. Bu, Ah. bisa main nggak? Bismillah lah, Bu. Iya. Ya udah lu main lah. Pas begitu main, satuin lah Olga bintang tamunya. Pecah Itu episode waktu yang pertama. Ya? awal. Oh. Olga gue Ajis dulu. Oke. Andre Nunung tuh Belum. masih jauh. Itu dia masuknya Bang Pak Haji Andri sama Setelah 1 tahun kalau nggak salah. oh. Diajakin atau dia pengen masuk gitu? Enggak, itu ada pilihan dari Pak Ayah Sambodo. Karena Ayah tuh memang deket banget lah sama kita. Iya. Menurut tuh antara 2 orang ini siapa yang pas? Gua kan feeling gua tuh selalu pas gitu. Udah ini aja deh. Andre. Andre. Lu harus terima kasih Andre sama gua Andre. Ya. Jangan kan kita mau mainin lu bukan pelawak sombong. Jadi sombong lagi nih. Lah kan biar sekalian bridgingnya kan udah pelawak sombong. Masa gua nggak sombong-sombongnya? Ya enggak gitu maksudnya tuh biar orang tuh, Muncrat lu muka lu tuh. ya Haji Andre lu, gila lu. Tapi, nah ini gue nih pengen nanya dari kacamata awam nih Kang, supaya kita semua paham betapa susahnya nih OVJ. Itu total berapa tahun yang ada elunya Kang? 6. Itu seminggu syuting berapa kali Kang? Awal seminggu 2 kali, seminggu sekali. Ya. Terus maju seminggu 2 kali, seminggu 3 kali stripping. Gila. Senin sampai Jumat. Nah dari situ banyak-banyak iklan Senin sampai Minggu full. Gila. Terus Oke. tayangannya dari 1 jam Ya. naik 1 jam setengah, Iya. naik 2 jam. Cool. Anjing. Gila. Oke, pertanyaan pertama. Itu ngejaga profesionalisme biar mood tuh tetap on fire. Apalagi kan kita pasti punya masalah Kang. Namanya manusia kan, ada Betul. masalah keluarga apa segala macam. Betul. Itu gimana Kang biar misalnya lo di rumah lagi ada masalah, supaya lu tetap bisa ngelucu di depan orang gitu, itu gimana caranya kalau dari lu sendiri? Karena nggak ada jeda waktu untuk Karena istirahat jeda ya. waktu gila banget itu Kang. Karena happy sebetulnya. Oh. Kalau kita happy mengerjakan sesuatu dan gua tuh seneng banget dengan komedi, Iya. maka disitulah kita juga tidak akan terdistract sama apapun. Jadi ada kepuasan batin. Gitu. Jadi lu tidak merasa pada saat itu seperti kerja ya? Iya, tidak merasa. Oh. Terkecuali suasana guanya yang lagi hancur banget gitu loh. Iya, tapi itu paling bisa dihitung pakai jari lah. Bisa dihitung pakai jari. Apa ngatasinya kayak gimana kalau lagi hancur banget gitu? Ya itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau ada selentingan set bikin kita emosi, apalagi live kan kita nggak tahu. Ah, Gitu. gimana caranya Kang bisa ngejaga mood supaya live lo tetap Nggak kelihatan gitu. konsisten gitu? Karena ada beberapa pelawak ya, dia pembawa acara gitu. Ketika ngelihat ada masalah, dia tuh kelihatan banget gitu mukanya tuh. Sampai akhirnya nyubit si pelawak yang satu lagi kan. Ada siapa? Ada lah. Tapi kalau Kan, kenal lah itu, kenal kan. Gua mau makan asam urat. Yang dicubit kan situ. aduh. Anjir lu kenapa slapstick anjing? Tapi lu tuh gimana kan ngejaga profesionalismenya? Atau gini, lu pernah ada di momen skrip dari tim nggak lucu, terus akhirnya lu rubah on the spot gitu, pernah nggak? Oh itu sering. Sering. Dan kreatif yang mendapatkan ide itu kadang-kadang dapat dari gua di panggung. Kayak misalkan Bogenyeng, karakter gua Enghokhak, terus karakter kakek-kakek, semua karakter. Akhirnya mereka bikin cerita. Gitu. Tapi kita kan satu kesatuan sama mereka. Tapi kalau berbicara tentang mood itu, kalau kita lagi di panggung, menurut gua kalau kita lagi asik ya biasa aja sih. Nah makanya banyak orang yang bilang bintang tamu atau apapun bilang gua sombong. Itu karena gua tuh tidak pernah ada di hadapan mereka, gue tuh selalu di belakang, ngerti nggak? Oh iya. Nah, gue tuh jarang di ruang artis. Bisa, gitu. bisa. Itu cara lo ngejaga mood sebenarnya. Itu sebetulnya, gue tuh
nih untuk nextnya apa lagi nih, terus baca apa, gue tuh bareng sama si Kaya, art sama orang-orang art di belakang gitu. Iya. Berarti itu sebenarnya bukan karena lo introvert atau apa, lo memastikan acara nantinya bagus. Iya, enggak, sebetulnya datang kita ke ruang make up dulu, sehat ya, langsung masuk, duduk situ. Mungkin bintang tamu yang baru datang yang bilang sombong gitu. Karena nggak ada gua di situ. Gitu. Karena habis iklan tuh kayak ini talk show. Habis beres live nih, udah di belakang. Lo pernah ini nggak sih Kang? Lo pernah beban nggak sih Kang? Jadi ujung tombak acara bertahun-tahun, Pernah jadi beban tersendiri nggak sih? Ya ada lah, pastilah. Ya takutnya gue, nih kapan gue ya bertahannya kapan ya gitu. Itu lo nyaman nggak sih hidup dengan pikiran-pikiran kayak gitu Kang? Dinyaman-nyamanin sih. Karena gue bisa beli Pajero ya jadi nyaman lah. Jawaban bagus. Beli Harley itu Harley-nya dijual lagi dengan harga murah ya. Nyaman lah, lu mikir pertanyaannya sebetulnya Coki jadi pelawak. Iya, gue apalagi dulu tuh juga bukan pelawak ecek-ecek, pelawak yang di atas banget gitu. Apalagi juga memikirkan, dan lu bukan cuman jadi pelawak legend, lu jadi tumpuan banyak acara gitu. Ya alhamdulillah dulu. Iya. Bukan yang diundang datang main terus cabut, enggak gitu. Jadi dipikirin banget kayaknya kan filmnya. Gua dulu di Trans 7 kalau masih ingat ya, zaman Bu Herti itu yang training skrip komedi itu gua tanpa dibayar. Wow. Untuk siapa training? Trans 7. Ke anak-anak kreatif. Ke anak-anak kreatif. Bu Herti yang minta. Kenapa mau nggak dibayar? Iya, kenapa nggak mau dibayar? Karena pengabdian gua bisa ke komedinya itu sendiri. Iya, pertama ke komedinya, kedua ke Trans 7-nya itu, karena gua dikasih rumah sama Trans 7. Gitu. Jadi gua tuh berpikir Coki dulu itu gua tuh modal sendiri Coki. Alat-alat sulap, ya, terus gua bikin mic kecil sampai mic gede, tongkat kecil sampai tongkat gede. Itu bukan props Bang? Gua bikin sendiri, gua modal sendiri. Anjir. Karena kalau kita minta sama art, mereka ada budgeting tersendiri, nggak bisa terpenuhi dengan 100% bagus. Daripada gua marah-marah, ya kan? Apa ini begini? Apaan? Daripada marah-marah. Nanti dia bilang sombong dan marah-marah. Nah, itu dia bilang gitu kan. Mendingan gua bikin sendiri. Akhirnya lancar dengan seperti itu. Tapi itu juga nggak dijadiin sombong, dia mau bikin sendiri karena ada kita. Ya sombong bikin sendiri. Justru mereka orang TV itu mereka malah diam pura-pura nggak tahu, padahal seneng hatinya gitu. Nggak ada gimana-gimana kan gitu. Nggak ada bilang makasih-makasihnya, nggak ada ya? Nggak ada. Nih Haji Andre. Kok Haji Andre? Tapi jangan ntar asam urat udah. Kamu perhatian banget. Ya makasih loh. Tapi kok dilap lagi? Enggak ini nih. Nah. Sambal. Sambal doang. Kayak film Benyamin dong. tapi emang sebegitunya ternyata perjuangan yang nggak banyak orang tahu di belakang layar bertahun-tahun, entah itu di OPJ dan di ini talk show juga. Betul. Kan ya. Gokil. Bahwa ternyata banyak juga prop yang itu modalnya dari lu, ide-ide yang sebenarnya dari lu. Dan itu nggak pernah lo umbar sampai saat ini. Mungkin di sini. Iya. Oh, cuman di sini dong. Di sini doang. Di sini doang. Gokil. Karena gua Coki, kerespekan gua ke Coki. Terima kasih banyak. Ya. Tapi kan gua mau nanya, lu ada nggak cita-cita lo yang untuk dunia seni itu yang belum tercapai kan? Apakah lo mau pengen bikin sanggar, atau lo pengen bikin sekolah seni, atau lo pengen bikin apa gitu? Cita-cita gua sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Gua pengen punya tempat di mana gua membuat kreasi di situ, gua live streaming di situ, gua ngajak temen-temen, mau temen stand up, mau siapapun di situ, dan alhamdulillah sekarang udah terlaksana. Itu cita-cita gua. Di mana tempatnya? Yang di Taman Anggur itu. Taman Anggur. Di rumahnya juga kan bikin studio. Studio udah alhamdulillah. Lu akan ada pensiunnya nggak dari dunia seni kan? Gua nggak bakalan kayaknya. Nggak akan ya? Ya, walaupun ibaratnya gua nggak main itu, ibaratnya nggak pensiun, gua main tapi tetap gua mau ada itu, tapi ada gua juga gitu loh. Maksudnya mengangkat generasi-generasi muda. Tetap tapi tampil di depan layar juga. Ya kadang-kadang lah gitu. Tapi kalau mulai sekarang lu udah mulai agak milih-milih ya kan? Ya kalau untuk tampil acara-acara komedi gitu. TV gitu. Karena kan TV sekarang udah punya YouTube sendiri. Iya sih. Kenapa? Karena bayarannya kecil ya TV. Untuk saat ini ya. Iya sih benar sih kalau levelnya Kang Sule sih. Tapi bukan berarti karena duit kecilnya juga sih. Karena gue juga punya channel sendiri. Kayak Coki mungkin kita juga. Ada prioritas ya kan? Mendingan membesarkan channel gue aja dulu. Betul. Kalau misalkan TV, yang penting kita tidak menolak. Waktunya pas, ya kita ambil juga. Walaupun kecil.
Iyalah, segitu ya disyukuri lah. Ya benar-benar. Iya. Tapi kan kalau misalnya tips lo nih Kang sama anak-anak yang mungkin masih muda-muda yang pengen masuk ke dunia seni, ini nggak harus komedi ya. Oke. Karena kalau kita ngomong Kang Sule ini, gue di pikiran gue tuh seni secara umum loh. Iya benar. Komedi cuman bagian dari Kang Sule. Iya. Tapi sebenarnya Kang Sule itu seni. Dia bisa main suling, dia bisa nari, Nyanyi. dia bisa nyanyi. Jadi menurut gue Kang Sule itu definisi dari seni itu sendiri. Ada satu yang dia nggak bisa. Apa tuh? Diem. Nggak pernah diem dia. Iya. Nggak pernah diem ya. Nggak pernah diem. Harus curiga tuh. Bro, dia aja maksa teman-temannya untuk ikut kompetisi, bro. Emang nggak bisa diem, bro. Iya, gokil. Kalau dia pemikir diem, banget. Dia memang pemikir banget. Lu ada tips nggak, Kang? Itu gimana? Kalau mau masuk ke industri seni itu biar jadi sebesar lu tuh tipsnya apa, Kang? Ya apa? Yang penting mah apa yang lu suka ya pasti lu akan melakukan hal itu ya. Jadi nggak ada tips juga sih. Yang penting mah ini aja sih sebetulnya banyak kan para orang-orang dimanapun lah. Ya. Dia itu nggak bisa melawan malasnya. Aduh, Kebanyakan malas. Betul Termasuk lagi. dia nih. Ya. Sekarang era zaman ini karena sayang loh dia nih. Era zaman sekarang itu. Iya. Lu punya YouTube nggak? Ada, cuman nggak jalan. Buat apa? Sekarang eranya udah Bener. TV aja bikin YouTube. Iya. Masa kita enggak? Harus Lu punya ngikut. Facebook nggak? Facebook jadi duit nih. Duit gua segini. Iya, dilihat. Snack video, TikTok dan yang lain-lain. Sekarang tuh udah duit semua. Iya. Ngapain kita pusing-pusing sekarang? Kita punya instrumennya udah ada ya. Udah ada. Tinggal kitanya mau atau enggak. Mau atau enggak? Malas enggak? Karena kebanyakan nggak ada yang nonton. Itu. Udah ini banyak yang nonton. Dulu juga gua nggak ada yang nonton juga. Iya juga ya. Ujung-ujung. Iya juga benar Ya kan juga ya. perjalanan dong, Coki. Iya benar juga Nggak sih. mungkin lah. Kalau semua orang excuse-nya gua nggak ada yang nonton ya kagak jadi apa-apa. Iya. Bahkan lu juga awalnya nggak ada yang nonton. Betul. Gini, taruhlah misalkan gua kayak bikin lagu. Iya. Gua tuh nggak berpikir bahwa lagu itu laku. Nggak pernah ada nih. Nggak pernah ada. Gua nikmatin aja lagu buat gua aja. Gua yang penting ketawa-ketawa sendiri, nyanyi nikmati sendiri udah. Habis itu nyanyiin di OPJ. Terus selama 1 tahun tiba-tiba ada yang nelfon, ini lagu siapa? Lagu gua. Jadi duit. Gokil. Hadiah berarti itu. Karena guanya ikhlas gitu. Untuk berkarya tuh ikhlas. Nggak buat untuk jadi duit gitu loh. Malah nanti itu yang datang sendiri kalau udah Betul. ikhlas sih. Oh. Tapi di TikTok nggak ikhlas. Di TikTok. Ayo mawarnya. Mawar. Lihat. Hiu dong. Tembak. Itu kan emang cara mainnya gitu. Itu kan emang cara mainnya gitu. Tapi itu yang mau gua tanyain sekelas Kang Sule. Maksudnya dengan banyak sekali komen-komen busuk netizen anjingnya nih yang bilang, wah udah nggak ada kerjaan Emang nih. banyak haters, Kang? Banyak yang komen-komen masih banyak ya Kang? Ada. Lu handle haters gimana, Kang? Diemin aja. Kenapa? Oh iya sih bener sih. Ngapain kita balas-balasin? Apalagi pakai capture begitu. Baca dulu orang. Terus pakai bahasa. Kenapa kamu gitu-gitu ya. Ya bener lagi ya bener. Robot-robot gitu. Terus dibalasin. Energi. Mendingan kita cari materi baru. Daripada ngurusin haters. Bener. Waktu kita terbatas, mending pakai yang prioritas-prioritas aja. Habis waktu kita habis. Jangan ngasih panggung juga kan kalau ditampilin ngasih panggung buat mereka itu. Gokil. Biarin aja. Gokil ya berarti memang yang penting ikhlas dulu ya. Ikhlas Tapi memang dari awal lo ada kepikiran bakal segede ini nggak, Kang? Dari awal masuk entertainment gitu. Iya. Orang udah kepikiran. Baru loh ada yang ngejawab iya loh. Iya. Ya nggak apa-apa kan jawaban Kang Sul. Kalau kita yakin kita mau sebesar ini, ya berarti kita juga harus ekstra kerja keras. Oke, gua ngerti. Karena gampang naik jatuhnya kan tergantung kita bukan karena orang lain. Benar. Walaupun kita punya istilah kita berdiri di kaki sendiri tanpa menebas kaki orang lain. Iya benar. Tetap kita yang benar gokil. Berarti memang lu punya cita-cita dan lu bekerja ekstra keras untuk ngambil cita-cita lu, Kang ya. Betul. Oh, dan sekarang akhirnya bagaimana lu ngelihat dunia seni ini yang lu terapkan ke anak-anak lu juga, Kang? Iya. Dan jadi anak-anak juga ngalir dengan sendirinya. Apa yang dia mau? Oh dia sukanya musik, oke beliin piano. Oh dia mau main gitar, beliin gitar. Udah tinggal gitu. Oh Iki suka rekaman, udah kasih studio. Udah gitu. Enak ya. Jadi Kang Sule. Anak saya suka nyanyi. Oh ya. Iya. Nih nyanyi balonku aja. Tapi kan ikutan festival hadiahnya 700.000. 7 juta. Oh 7 juta. Kemarin Kila Indonesia kan. Iya.
lumayan itu tuh. Balik modal itu. Balik modal apaan? Transport. Kalau orang tua tuh ada kompetisi anak di mall, itu yang bahayanya tuh. Kenapa? Daftarnya cuma 150. Di mall ruginya tuh sampai jutaan. Nah, ini Kenapa, Kang? terlalu perhitungan. Ya, maksud saya tuh. Ini Ya. untuk anak terlalu perhitungan. Bagus, iya. Karena belum ada Pajero. Kalau udah ada Pajero Ya mah. sementara Pak Usep dulu. Ya sudah, kita kasih tepuk tangan dia lagi buat Kang Sule, gokil. Ya. Gua kaget loh ternyata diskusi sama Kang Sule sedalam ini. Ya. Karena yang gue lihat atau yang mungkin teman-teman lihat di TV atau mungkin di YouTube, mungkin orangnya suka bercanda. Ya. Ternyata punya kedalaman dan filosofi hidup yang cukup dalam ya. Ya, saya kalau syuting sama Kang Sule, ngobrolin soal kreatifnya dikit, tapi ngomongin soal hidupnya, pulang dari situ saya suka pusing gitu. Dinasehatin lah. Tapi nggak robah-robah, dinasehatin lah. Itu tandanya Kang Sule sayang. Iya, sama lu. ilmunya jadi nerap banyak gitu. Cuman Iya. belum saya realisasikan, terlalu banyak kimia di sini. Belum, ntar mulai terkikis nih. Gitu. Ya sudah. Ya sudah. Dan kalau kita tahu dari obrolan ini, Iya. dari perjalanan Kang Sule, sombongnya Kang Sule itu bukan sombong orang anjing gua senior di sini, tapi dia memikirkan ini harus bagus nih acaranya, Iya, kualitasnya juga harus bagus. Gue rasa sih salah paham yang terjadi Ya, dalam betul. pekerjaan Ya. aja sih. Contoh kecil aja ya. Misalkan gini. Iya. Gue tuh harus perfect orangnya. Iya. Misalkan di Iya. art, gue jadi Roma Irama. Iya. Terus cuma jambang doang. Iya. Jadi rom doang. Karena jambang doang. Iya dong. Iya. Ya bener. Coba bayangin Coki ya. Iya benar. Begitu keluar nggak ada jenggot, Iya, terus gitar nggak buntung. Iya. Orang siapa nih? Tapi Iya. kalau udah mirip jalan dari gitarnya orang udah tahu, udah tepuk tangan. Iya, Nah benar. disitulah mungkin. Oh. Nah di belakang tuh orang menganggap, Sule mah pengennya gini-gini, Ribet. udah ribet. Iya. Padahal ini kan demi kita loh gitu. Itu pertanggungjawaban lu ke Iya. acara dan ke seninya itu sendiri kan Ini sebenarnya. mana jenggotnya? Mana? Kan live dong. Iya, Siap iya, dong. iya, Mana benar, jenggotnya? Jadi orang mungkin berpikir, wah ini Sule galak nih. Padahal biasa aja gitu loh. Iya. Cuma karena momen itu aja lagi live, ngejar Iya. waktu dan yang lain-lain gitu. Iya. Dan Iya, tapi iya. kalau bagi gue mah ya sah-sah aja, orang mau bilang sombong, mau gimana sah aja. Jangankan teman-teman kita gitu, kayak Iya. fans aja. Mhm. Fans aja tiba-tiba datang ke gue gitu, Ah. sombong katanya. Kan gue gak kenal. Sombong kenapa? Saya nonton tiap hari nggak Iya. disautin lah. Gue mau nonton gitu. Kayak begitu ya kan? Macam-macam Coki. Gue Gila lagi itu, makan, misalnya lagi makan Iya. gitu. Kok nggak lucu? Katanya. Kan lagi makan. Iya. Makanya gue kalau di restoran tuh makan ke mata. Capek. Iya kan beban dong. Beban jadi gue Iya, tuh sebetulnya. Iya Nah itu sih. pasti orang bilang sombong. Iya lah. sih benar sih Belum Kang. orang yang iri dengan kita gitu loh. Oh iya benar Banyak juga. banget gitu kan. Nggak Bener berani juga. dari depan, dari belakang, kirim belatung kan macam-macam. Waduh. Gitu. Coy. Jadi Waduh. bagi gua ya biasa aja orang bilang sombong ya biasa aja. Iya. Kenapa? Karena ada kata sombong. Kalau nggak ada kata sombong mungkin Tapi lo orang-orang pernah baper nggak Kang? Dibilangin misalnya narasi-narasi di sosial media yang nuduh lo inilah, itu semua lo dari 2018 coba bayangin. Penuduhan itu sampai saat ini. non-stop Kondisi. dengan versinya masing-masing. Betul. Terus dari zamannya Kiki, gua nggak Iya. mau di roasting, habis-habisan gua. Ah. Biasa aja. Itu mungkin karena Kang Sule tidak mengklarifikasi langsung dulu. Jadinya Mungkin. jadinya Iya, panjang banget Betul, ininya. karena gue tuh tidak pernah mengklarifikasi. Tapi setelah Apapun. gue cukup kenal, gue nggak kebayang lu ya. Setelah gue cukup beruntung kenal sama Kang Sule secara langsung, gue ngerti sih kenapa Kang Sule malas klarifikasi. Karena dia punya project-project lain di kepalanya Iya, benar. yang pasti Kang Sule rasa daripada gini efeknya juga nggak jelas, mending gue bikin ini yang hasilnya lebih jelas. Gitu. Ya waktu kan habis. Misalnya gue baca, Iya. gue dihujat. Wah, waktunya klarifikasi. Kawan-kawan, bla. Oke, klarifikasi. Baca lagi. Salah lagi. Terus klarifikasi. Habis Malah waktunya. nggak ngapa-ngapain ya Kang. Malah nggak ngapa-ngapain. Bener sih. Tapi kalau misalkan hal yang misalkan gue harus minta maaf. Iya. Harus. Waktu zamannya Sandi Aulia itu gue minta maaf. Oh kalau itu kan Bikin bedanya video. hubungan kan, itu kan Ya, hubungan dengan orang ya. Betul, dalam hubungan sama orang baru gua klarifikasi. Cuman itu doang. Kalau untuk urusan masalah keluarga, Yang ya, sama Budi Dalton?
Nah kalau itu mah gue sebetulnya gue cuma diem doang. Oh nggak ada iya, hubungannya. nggak kena dampaknya itu mah ya. Nggak, karena dampaknya iyalah. Jadi ya biasa aja. Sampai sekarang juga masih ada. Kalau menurut gua Kang ya, itu namanya kutukan orang jenius. Wah, Iya, kutukan orang jenius tuh gitu. Kutukan orang jenius, dia diem juga salah. Salah. Dia ngomong juga salah. Sama Albert Einstein juga waktu di restoran Nggak, gitu sombong nggak lucu Nggak ada, katanya. nggak ada. Saya bukan pelawak, kan orang jenius. Nggak ada. Dia kan pemain basket. Ya udah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kang Sule. Kang Sule, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Sogi. meluangkan Terima waktunya kasih. untuk Terima datang ke kasih. sini. Thank you, kita dapat informasi-informasi yang untungnya belum pernah diucapin di mana-mana dan tungguin aja. Kang, tempatnya di mana Kang? Tempat Taman Anggur Subang. Tambang Anggur Subang Ya. ya. Nanti juga di kesempatan selanjutnya saya yang akan main ke sana dan Yeay. kita akan lihat bagaimana tempatnya. Terima kasih, sukses terus Kang Sule. Thank you, Semoga Coki, jadi thank makin you. besar Ya, lagi. Siap. Sampai ketemu di MLE Podcast selanjutnya. Gendeng cuk, suwe banget tau gak konten Pondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok nggak? Orang ini berpotensi iki sak nih BDSM. Takok, aku nek mijet akeh-akeh ngono iku cak durunge mijet ngombe extra jos enggak? Paham nggak, Mbak? Karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih mas. Maksudnya? Dan nih, setelah ini aku kan harap ketemu ambek praktisi susu. Kira-kira, nih kamu tak tawari untuk masang susu lagi. Mau nggak? Mau. Yakin? Yakin? Oke, udah langsung. Selamat datang di konten paling sangat Sak Lucu Flix Pondowani.